mengkritik pemerintah dong sebenarnya. Bisa saya kritik. Tapi secara langsung. Secara langsung, saya di sosial media juga saya kritik. Gitu. Contoh, MBG saya kritik. Bahkan Danantara saya kritik, saya bilang bisnis modelnya acak-acakan. Bisa dibilang cemerlang. Cuman opportunity-nya itu di Indonesia kurang. Bisa memaklumi lah. Di Indonesia ini kan yang benar-benar orang kaya itu berbanding ya kesenjangan sosialnya terasa banget. Orang kaya itu yang mereka punya duit buat modal bikin startup, ya itu sedikit sekali. Gitu. Jadi anak-anak muda ini yang cuma ngandelin dari gaji untuk disisihkan ke modal bikin usaha, belum lagi birokrasi yang bisa dibilang kalau kata orang Sunda mah pabelit. Saya nggak nyaranin, harus belajar money laundry. Cuman itu kalau mau duitnya bertahan, kalau mau duitnya jadi uang bersih, ya untuk apa gitu kalau nggak ngerti? Jangan contoh ya guys. Jangan dicontoh, karena ya saya aja nggak ngelakuin kok. Pasti saya selalu ngomong ada 3 hal. Lu boleh berhenti belajar, malas belajar dalam keadaan 3 hal. Mati, gila, koma. Kalau nggak dalam 3 itu? Lu boleh berhenti belajar. Boleh berhenti berjuang buat sukses. Welcome back to Podnet, balik lagi barengan dengan aku, Minat Vira di sini. Kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang menurut aku ini perjalanannya keren banget sih. Karena masih muda banget ya. Ini harus di notes kayaknya, aku nggak tahu. Ntar kita coba tanya-tanya sama kakaknya. Dia kelahiran tahun berapa sih sebenarnya? Tapi kalau kalian ngelihat dari pengalaman di LinkedIn itu kayak udah berderet dan bahkan katanya tadi sempet dengar-dengar infonya itu berapa udah banyak yang dihapusin. Kepo nggak sih sama siapa nih gitu ya yang bakalan hadir di Podnet pada episode kali ini? Langsung aja yuk kita sambut. Halo Kak Fauzan. Halo. Kak Fauzan, mungkin kalau misalnya audiensnya Korsnet, ini sebutannya panggilannya adalah IT People. IT People. Yes, jadi boleh nggak tolong kenalin dulu nih sama IT People, kira-kira kakak ini siapa sih sebenarnya? Oke. Halo IT People, kenalin nama gue Muhammad Fauzan. Ya, bisa dipanggil Fauzan. Umur masih sangat muda, 22. Gue juga masih mahasiswa, semester akhir. Dan sekarang pun lagi berjibaku mengerjakan jurnal. Waduh, keren banget nih. Ya. Tapi kalau kesibukannya sehari-hari sekarang ngapain sebenarnya? Hanya develop bisnis aja. Hanya? Sama pejabat, pengangguran Jawa Barat. Waduh. Tapi kayaknya pengangguran ini nggak pengangguran gitu, maksudnya tetap ada sibuknya gitu kan ya, Yes. membangun bisnis. Kalau boleh tahu bisnisnya apa aja sih kayaknya? Oke. Bisnis saya ada di cyber security, ada di teknologi pertanian berbasis AI, smart farming, kemudian ada kripto. Kripto ini edukasi. Ya, kemudian ada blockchain. Blockchain ini blockchain house, ya software development-nya. Kemudian ada untuk ya kita ada training juga. Education juga, edtech. Nah, kemudian ada agensi digital. Banyak banget, Digital agensi sama saya lagi bikin ini, crypto exchange. Crypto exchange kayak gimana tuh bentuknya tuh? Bursa kripto, perdagangan kripto. I see. Semacam Indodax, Thrift, semacam begitu. Cuman halal file crypto exchange berbasis syariah. Oh gitu. Iya. Ini sudah hadirkah platformnya atau masih dalam rancangan? Masih. Masih dalam rancangan Yes. berarti ya. Banyak banget. Kak, gak pusing kah? Kayak memanage-nya itu terlalu Pusing, cuman namanya masih muda. kayak gas Jadi, aja gas terus aja. gitu ya. Gitu. Nah, tapi dari yang aku lihat-lihat, kalau ini kan kita biasanya cuma ngintipnya dari LinkedIn ya. Kita ngintip dulu dari LinkedIn. Dilihat-lihat, kuliahnya multimedia sebenarnya. Ceritanya bisa masuk ke IT itu gimana sih? Oke. Kalau dunia IT sebenarnya dulu sebagai black hat hacker. Nah, SMP. iya. SMP? Yes. Gimana tuh ceritanya? Tahu film Who Am I? Nah, itu saya kenalnya dari situ. Saya tahu hacking, pengen bisa ngehack itu dari film itu, Who Am I. Kebetulan tetangga, teman saya, teman kecil, itu black hat, defacer. Defacer, Ya. oke. Cuman saya nggak ngerti itu dia ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah saya belajar sendiri. Cuman saya bukan defacer dulu tuh, Saat itu malware creator. Saya lebih tertarik untuk menciptakan malware, virus, trojan, spyware, adware gitu. Lebih tertarik ke sana. Makanya sekarang kalau di cybernya, di ethical hackingnya saya sebagai malware analis. Karena dari dulu emang udah tertariknya sama yang gitu. Gitu. Lebih meneliti malware, analisa malware, create malware gitu.
Tapi dulu kayak sempet diinin nggak? Maksudnya kayak menyebarkan malware atau Ya. gitu? Oh iya. Sampai sekarang masih ada, cuman udah dimodifikasi gitu. Oh, iya. Karena kan kalau malware itu dari si creator-nya atau developer-nya, itu kan kalau dia mau source-nya bisa disebar, di-share. Makanya kalau kita cari di GitHub atau di mana tuh platform-platform, contoh di GitHub kalau mau cari Lockbit ada file builder-nya, ada file sebagainya itu bisa kita modifikasi lagi. Bentar, ini mungkin kayak karena aku pribadi maksudnya belum pernah ketemu sama orang yang mungkin udah pernah sih beberapa kali, cuman maksudnya ada lagi nih di sini sebagai yang dulunya mantan black hat tapi udah insaf gitu ibaratnya ya. Tapi dulu apakah dapat keuntungan dari itu? Enggak. Oh, nggak dapat keuntungan apa-apa? Nggak ada uang juga, cuma memang ya hanya validasi nama aja. Jadi saya berhenti aja 2020, ngikutin sesuai dengan studinya, waktu itu masih SMK. Ya udah saya di multimedia aja, desain, editing, fotografi, videografi. Nah, kenapa masuk itu? Kenapa nggak langsung kayak ambil jurusan IT gitu? Maksudnya apalagi untuk lanjut ke kuliahnya ya? Saya nggak suka ngoding. Oh, oke. Yes. Emang bikin malware tuh nggak pakai ngoding? Ngoding, cuman saya lebih nggak suka ke ranah-ranah software development. Itu nge-build aplikasi, itu saya nggak suka. Tapi seiring berjalan waktu, itu saya pelajarin kan, karena di kampus ini semester 2 ada mata kuliahnya, pemrograman dasar. Akhirnya saya suka. Mau nggak mau ya? Yes. Awalnya dari mau nggak mau, tapi lama-lama suka? Suka. Oh gitu. Tapi saya dulu bisa ngoding itu, cuman saya nggak suka gitu. Makanya nggak mau ke jurusan IT. Ke multimedia aja yang gampang gitu. Aku penasaran, kita balik lagi ya ke entah tahun berapa itu pas kakak 2 SMP betul ya? Pas SMP Yes. yang awal mula bikin malware itu? Nggak langsung bikin. Ya tapi maksudnya mulai ngulik-ngulik ke sana, itu awalnya belajarnya gimana sih? Maksudnya belajar otodidak? Iya, tapi gimana gitu maksudnya? Belajar otodidak, saya memang gabung ke grup-grup hacker. Oh, komunikasi. Ada banyak lah, itu ada yang masih ada yang udah nggak ada. Oke. Itu saking banyak saya joinin, banyak kenal. Bahkan sekarang juga ada teman, justru udah sukses. Dulunya black hat orang Bogor, sekarang di Dubai. Oh gitu, itu awalnya ikut-ikut komunitas kayak gitu. Tapi maksudnya kayak itu kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipahami sebenarnya kan? Apa saat itu struggle-nya, apalagi masih menjadi anak SMP? Emang orang tua apakah support saat itu? Orang tua tahu nggak sih sebenarnya? Saya ada laptop. Dari SMP saya sudah dibelikan laptop. Okay. Dan memang sepupu-sepupu saya yang umurnya lebih tua dari saya, ya abang sepupu itu memang di bidang multimedia dan IT. Jadi ada dari kecil saya udah sama komputer, dulu saya ada komputer dulu, ya komputer tabung tuh, saya SD. Jadi udah bersentuhan lah. Oke, berarti memang dari kecil itu sudah lekat gitu ya dengan yang namanya teknologi, terus juga dengan software komputer gitu. Dari situ udah tinggal ya udah ngulik-ngulik sendiri aja. Terus kemudian ya, gimana ceritanya bisa udah deh udah nggak mau main-main di black hat lagi gitu. Apa yang bikin termotivasi untuk switch langsung? Saya itu saya punya ambisi kuat, saya punya goals, pengen sukses di usia muda, punya banyak duit di usia muda, bisa dibilang financial freedom. Okay. Karena nggak ada duit di situ, padahal waktu itu saya masih SMK kalau nggak salah 2020, kelas 12 apa 11 itu. Ya pengen punya duit banyak, sedangkan itu nggak menghasilkan. Padahal sebenarnya bukannya bisa menghasilkan banyak ya? Saya nggak ngerti caranya. Padahal kan kalau di pikiran, contoh yang devicer ini, device itu kan nggak ngasilin duit. Mending database-nya, kan udah dijebol dapat database-nya. Ya itu diperas aja, minta tebusan gitu. Kalau mau dapetin duit, cuman kan memang kayaknya belum kepikiran ke sana. Saat itu? Yes. Oh, oke. Akhirnya dari situ termotivasi untuk gimana caranya nih gue ngumpulin uang banyak. Ya, jadi saya ngikut sepupu saya. Dia punya studio fotografi, videografi. Akhirnya saya ngikut dia. Jadi fotografer, videografer, terus editing juga gitu. Cuman nggak merasa sebagai passion aja itu. Oh gitu. Cuma kayak udah sekedar bisa aja, tapi kayaknya kalau dijalani dalam waktu lama nggak begitu suka gitu ya. Saya tuh selalu memandang jauh ke depan, 5-10 tahun ke depan itu teknologi perkembangannya itu kayak gimana. Kalau saya ngikutin, saya pelajarin, saya dapat apa. Nah itu saya ngikutin itu perkembangannya. Saya juga analisa dari segi makroekonomi, bagaimana faktor geopolitik, sosiopolitik, ya, kebijakan dari pemerintah kayak gimana. Perkembangan teknologi suatu negara kayak gimana kan, perang dagang kayak gimana. Akhirnya saya ngikutin tuh. Contoh ya, saya pelajarin blockchain, Web3 karena kan the future technology. Keuntungannya saya kalau bisa saya bisa kaya gitu kan hidup. Gitu. Gila, berarti emang ini apa namanya visi misinya adalah
visi foya, misi foya, visi misi foya. Harus uang ya guys, harus cuan, bener sih, betul. bener. Tapi intinya itu kan. Yes. Karena kan pengennya financial freedom. Yes. Mungkin sebelum umur 30 tahun kalau bisa gitu Betul. kan. Oh, keren. Tepuk tangan lu guys. Oke. Kemudian ya, awalnya nih bisa jadi seorang businessman, entrepreneur. Bisnisnya pertama kali banget apa tuh? Justru di bidang agensi digital. Agensi digital? Ya, namanya Avia. A-V-I-A. Avia. Entertainment. Okay. Berawal dari kampus PMW, program mahasiswa wirausaha. Ya, biasanya suka ada kayak gitu. Ya, dapat hibah, akhirnya ya udah kita jadiin PT aja sama tim berempat. Akhirnya dibikin PT. Oh, tapi itu berarti bareng-bareng punya Bareng-bareng. teman-teman teman-teman yang lain gitu ya. Waktu itu sebagai apa tuh, Kak? Saya kalau di Avianya itu CEO, tapi di PT-nya saya jadi CEO-nya. Oh. Ya, di aktanya saya direkturnya, direktur utama. Oh gitu. Tapi itu berarti kayak agensi biasa kan, maksudnya menangani untuk kebutuhan misalnya ada request pembuatan konten atau mungkin pembuatan apa kayak gitu-gitu ya buat digital gitu. Betul. Pemasaran ya. Betul. Social media management kita first bikin itu, ditambah saya kan fotografer, videografer juga di situ. Saya banyak nge-handle artis, jadi dapat tuh klien-klien artis juga. Oh, gitu. awalnya karena dari situ. Ya. Lumayan lah duitnya. Lumayan lah ya duitnya. Oke. Tapi terus kemudian setelah dari situ, setelah dari Avia, setelah bikin Avia itu, terus kemudian bikin apa lagi? Ada. Bisnis keduanya? Sebelum yang XX, yang C-nya diganti X tuh, cyber security. Itu saya bikin lagi. Apa namanya? Cuman saya ada inilah conflict of interest. I see. Oke. Jadi kayak saya hapus. Oke. Tapi everyone know sih. Jadi Avia, terus yang itu, terus habis itu baru si cyber security itu. Cyber security sama Intellifarm. Sama Intellifarm. Ya. Intellifarm. Oke. Kak, kita balik lagi ya. Aku abis ngeliat postingan LinkedIn-nya juga Kak Fauzan. Dari yang sebelumnya Black Hat Hacker dulunya, terus sekarang malah jadi kayak sering main-main sama pemerintah. Gimana tuh ceritanya? Awal mulanya tuh gimana sih? Kayak kok bisa dapet relasi-relasi dipercaya pemerintah tuh kayak gimana? Dulu kan saya ngikut orang kerja di PT Cahaya Selatan Group itu, bosnya itu deket banget sama saya. Jadi saya tuh bahkan sering nginep di rumahnya. Jadi saya sering diajarin sama dia kalau belajar bisnis tuh mau bikin bisnis lu begini. Nah, dia ngasih tahu modal bisnis yang utama itu bukan duit. Nah, tapi yang pertama itu politik. Oke. Yang kedua sosial, yang ketiga berekonomi. Nah, di sini duit, modal. Sedangkan ya kita nggak perlu ngeluarin modal sendiri, itu ada funding, investment, equity. Nah, makanya nomor satunya politik saya kuatin. Oke. Berarti dari situ ya, akhirnya terus muncul kayak, oh gue harus deket nih sama orang pemerintahan gitu ya. Itu. Oke. Karena biar bisnisnya kuat. Itu aja. Tapi berarti jatuhnya ya, ini maksudnya tanda kutip ya, wah nggak bisa mengkritik pemerintah dong sebenarnya. Bisa saya kritik. Tapi secara langsung. Secara langsung, saya di sosial media juga saya kritik. Gitu. Contoh, MBG saya kritik. Bahkan Danantara saya kritik, saya bilang bisnis modelnya acak-acakan. Mereka oke aja ya, maksudnya ya fine aja. Fine aja ya. Karena kan ya demokrasi kita. Iya bener sih, bener sih. Oke, tapi salah satu tips penting juga mungkin buat orang-orang yang mau bikin bisnis ya. Ada 3 faktor ternyata. Ya, pertama politik, sosial, ekonomi. Baru ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini ya kalau kita nggak punya duit buat bootstrap, ya kita funding, investment, equity gitu. Cuma harus paham ya skema investasi itu kayak gimana, jangan asal-asalan akhirnya ya hancur gitu. Oke. Menarik sekali. Oke. Terus Kak, setelah dari cyber security itu, apa tadi yang farm? Intellifarm. Yes. Itu apa sih? Teknologi pertanian berbasis AI dan IoT. Oh gimana tuh cara kerjanya? Mungkin kalau kita lihat, sering itu sebenarnya muncul di Instagram, di TikTok, di Jepang, China itu mereka sudah mulai penyiraman otomatis dengan drone, pembasmi hama secara otomatis, penyiraman otomatis gitu. Oh gitu. Ya, terus deteksi cuaca segala macam. Dan itu sudah berjalan ya? Masih proses untuk buat dapetin project. Oh, oke. Untuk something lah, pengadaan drone. Ada lah. Di Indonesia nih, pertanian memang sangat menjanjikan sekali. Apalagi semenjak dilantiknya Prabowo, itu dia untuk mengencangkan namanya swasembada pangan. Jadi ya udah saya bikin pertanian sana. Oh gitu. Balik lagi ngelihat dari sisi
politiknya sekarang dapet Yes. gitu ya maksudnya. Sebelum saya create ini, Interifam, nah, saya kan tadi seperti di awal bilang, saya ngelihat jauh ke depan, 5-10 tahun ke depan. Apa yang bakal berkembang dilihat dari analisa makroekonominya kayak gimana. Ini pertanian bagus di Indonesia untuk ke depan jangka panjang. Bahkan rencana nanti saya mau bikin lagi untuk renewable energy berbasis blockchain. Jadi buat karbon ditokenisasi. Wah, gimana tuh konsepnya tuh? Agak sulit sih saya jelasin itu. Karena saya juga baru pertama kali dengar sejujurnya. Iya, memang agak sulit untuk menjelaskannya karena masyarakat itu kan belum terlalu banyak tahu. Gitu. Karena di luar negeri pun masih jarang. Di Indonesia juga belum lah. Masih lama lah itu, 10 tahun lagi lah. I see, oke. Tapi berarti Kak Fauzan ini suka banget belajar ya? Yes. Dari kecil suka belajar? Saya masih beli course. Oh iya? Sampai sekarang. Oh, berarti masih terus-terusan untuk upgrade skill ya maksudnya? Makanya waktu, kalau nggak salah tahun berapa ya? 2023 waktu saya di Batam. Saya beli IT Box. Oh iya? Ya. Oke, tiba-tiba beli IT Box. Tapi udah sempat dipelajarin belum? Atau belum udah tuntas. Oh, belum tuntas. Ya, tapi belum udah tuntas. sempat buka-buka. Yes. Kalau nggak salah yang basic itu saya udah mau habis lah. Yang basic. Udah. Yang basic udah habis. Oh gitu. Tinggal yang intermediate. Saya belajar tuh loncat-loncat. Jadi kalau yang saya udah pahami, ya benar-benar pahami gitu. Ya udah saya loncat gitu. Jadi emang suka belajar. Nih, aku sering banget ternyata dengar Kak Fauzan bilang Indonesia cerdas berdigital. Betul? Indonesia cerdas berdigital. Apa tuh maksudnya? Saya tuh punya vision, punya noble purpose ya. Tujuan mulia saya untuk membuat Indonesia ini cerdas. Karena saya di bidang digital, pengen mendigitalisasi seluruh sektor yang ada. Gitu. Dimodernisasi dengan teknologi. Jadi bukan hanya dari sisi teknologinya aja. Sektor-sektor itu bukan hanya itu saja yang saya digitalisasi, tapi masyarakatnya harus cerdas juga, gitu. Cara pakainya, cara ngontrolnya, manajemennya kayak gimana, ya, termasuk risk manajemennya kayak gimana. Jadi penguasaannya itu bukan hanya asal pakai, karena gini, kalau kita lihat sekarang bermain sosmed itu salah satu digitalisasi yang lumayan, bukan lumayan lagi, sangat canggih sekali. Ya, hanya saja masyarakat ini nggak cerdas. Akhirnya banyak yang setir TikTok, gaya hidupnya banyak yang berubah gitu, ngikutin, mudah terpengaruh oleh FYP lah bisa dibilang. Oke. Itu kan nggak cerdas, bodoh. Oke. Yes. A bold statement. Oke, terus? Jadi saya pengen mencerdaskan itu dalam penggunaan teknologinya, digitalisasi. Jadi supaya nggak dibodoh-bodohin gitu oleh orang yang memang pengen pembodohan publik melalui sosial media, gitu, melalui platform digital. Oh, makanya tercetuslah misi Indonesia, visi atau misi itu? Visi ya, Indonesia cerdas berdigital. Ya. Wow, keren sekali. Oke. Nah, tapi ya sekarang kan sekarang banyak banget startup nggak sih, Kak? Termasuk Kakak juga punya startup kan, Jan? Yes, itu startup namanya. Iya, sejatinya startup. Nah, gimana sih menurut Kak Fauzan terkait dengan pertumbuhan startup digital di Indonesia saat ini? Apalagi dengan pertumbuhannya yang menurut aku masif banget gitu. Apakah sebenarnya masih cemerlang gitu dalam 5-10 tahun ke depan lah? Bisa dibilang cemerlang. Cuman opportunity-nya itu di Indonesia kurang. Bisa memaklumi lah. Di Indonesia ini kan yang benar-benar orang kaya itu berbanding ya kesenjangan sosialnya terasa banget. Orang kaya itu yang mereka punya duit buat modal bikin startup, ya itu sedikit sekali. Itu jadi anak-anak muda ini yang cuma ngandelin dari gaji untuk disisihkan ke modal bikin usaha, belum lagi birokrasi yang bisa dibilang kalau kata orang Sunda mah pabelit. Pabelit, oke. Apa ya itu bahasa Indonesia ini? Ribet. Ya, birokrasinya nggak jelas. Ya belum lagi ditambah apalagi ada kasus kemarin ya manipulasi laporan keuangan. Itu kan mempersulit startup untuk funding. Cari investor ya. Investor. Orang-orang yang bisa dibilang dia pengen bikin bisnis tapi hanya ngandelin bootstrapping aja dari modal kerja. Ya. Itu sulit untuk growth startupnya ini karena butuh untuk operasional ya, untuk gaji dan sebagainya. Jadi untuk butuh funding gitu. Sedangkan itu susah di negeri ini. Ya kita bisa lihat lah. Ya itu kan banyak banget investor asing nggak tertarik. Investor dalam negeri juga nggak tertarik. Itu struggle-nya ya? Yes. Tapi kakak mengalami struggle itu gak? Ya mengalami saya dipaporin 10 investor.
Ya, kita udah nongkrong tuh di Cilandak Town Square. Itu saya juga posting di Instagram kok. Kita udah nongkrong di Cilandak Town Square. Saya udah berikan financial plan. Ya, amount to raise-nya lumayan lah, gede banget. Nggak jadi. Ditolak saat itu juga? Nggak ditolak. Jadi dia seolah-olah pengen ngasih gitu. Tapi dianggurin aja gitu. Okay. Gitu. Jadi kayak tertarik tapi sebenarnya mungkin ragu, bukan ragu, apa ya? Iya ragu mungkin ya. Iya. Entah, dia juga nggak ngomong, jadi udah saya kick aja orangnya. Wow, tapi emang ya namanya juga dunia berbisnis ya, pasti ada yang kayak gitu-gitunya, nggak bisa dipungkiri juga sih, kan nggak semua jalannya mulus juga sih. Ya, karena saya itu bukan tipikal orang yang di bisnis itu minjem ke bank. Oke. Saya nggak mau, apalagi ya invest dengan dengan akadnya utang itu saya juga nggak mau. Jadi scam-nya itu adalah simple agreement for future equity. Gitu. Jadi itu udah paling safe lah, aman. Oh gitu. Oh oke. Tapi kalau misalnya aku lihat-lihat ya, berarti sekarang tuh Kak Fauzan sebenarnya lebih suka berbisnis ya daripada di technicalnya cyber gitu. Yes. Tahu nggak? Masih suka? Technical ya saya udah jarang banget. Udah jarang banget. Saya bahkan Linux aja saya udah nggak ada sekarang. Oh iya? Iya. Tapi filenya masih ada gitu. Itu tinggal saya ini aja, tinggal saya install. Oke. Nah itu downloadernya ada masih. Kak, tapi kenapa deh kalau misalnya ya, ibarat kata kan orang-orang bilang kerja di cyber security kan gajinya gede banget gitu. Betul. Kenapa nggak dilanjutin ke sana? Memang saya dari dulu saya merasa diri saya bukan tipikal pekerja Kak. Makanya saya nggak betah kerja di satu tempat. Bahkan ya saya pindah-pindah akhirnya ya udah saya mutusin nggak kerja. Gitu. Saya mutusin nggak kerja, hanya fokus untuk develop bisnis saja. Gitu. Kak, ada ini lain nggak mungkin? Ada tips lain buat teman-teman IT people yang mungkin mau mulai belajar IT? Ada nggak tips dari Kak Fauzan? Bikin suka dulu. Karena ya orang bagi saya mau itu pasti setiap orang punya kemauan untuk belajar. Ya setiap orang pasti ada mau untuk belajar IT. Cuman dibikin suka dulu. Karena kalau terlalu banyak belajar ya hanya ngikutin mau, tapi kalau nggak suka percuma juga. Kayak saya multimedia nih, saya tetap mau belajar, cuman saya nggak suka. Walaupun saya bisa. Jadi bikin suka dulu nih IT-nya. Setelah suka, IT ini kan luas banget ya. Ada di cyber aja juga luas, banyak banget. Nah, belum lagi di software engineering. Nah, belum lagi IT ini ada AI terpecah lagi, ada NLP, machine learning dan sebagainya. Jadi setelah disukain, nah nanti ketemu nih arahnya mau kemana, jadi passionnya gitu. Sama ini, lihat ke depan. Ya. Nah, lihat ke depan dalam jangka 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh IT-nya apa. Ya, jadi biar kita bisa menyesuaikan zaman. Karena kalau kita hanya belajar IT untuk jangka pendek aja, juga untuk apa, gitu kan. Karena di masa depan itu pasti ada perkembangan lagi, kemajuan teknologi lain. Nah itu yang kita lihat, itu yang kita coba pelajari. Jadi roadmap-nya itu apa? Gitu. Termasuk Web3. Gitu. Oke, tapi gara-gara tadi ngomongin 5-10 tahun ke depan, kan Kak Fauzan tipe yang kayak suka ngelihat 5-10 tahun ke depan ya. Menurut Kak Fauzan, di IT ini 5-10 tahun ke depan bakalan apa sih yang masih in atau yang masih hot gitu? Masih hot. Dipelajari. Cyber security udah pasti. Cyber security itu ngikutin apapun, itu ngikutin zaman. Teknologi mau apapun dia tetap ada. Cyber security. Nah, cuman yang di masa depan itu 5-10 tahun ke depan bahkan lebih adalah AI, Web3, blockchain. AI, Web3 dan juga blockchain. Ya, 3 itu atau kripto juga. Kan kalau kripto lebih ke finance ya. Gitu. DeFi, decentralized finance. Gitu. Oke, sip. Thank you so much Kak Fauzan. Ini kayaknya udah berapa lama nih kita dari tadi ngobrol ya, lama banget. Anyway, Kak, kan kita sempet ya, Coursenet tuh sempat posting Kak Fauzan nih di Instagramnya Coursenet. Terus ternyata viewsnya oke juga gitu kan, dan juga dapat feedback yang positif karena ceritanya Kak Fauzan. Akhirnya kita coba naikin lah tuh ke story ya. Pengen nanya-nanya ke netizen atau IT people di rumah, kira-kira ada pertanyaan atau enggak nih buat Kak Fauzan? Boleh dong? Oke, boleh tolong dibacain dulu salah satunya. Oke, yang pertama dari sebuah dot kipas. Oke. Katanya,
pengen banget fokus di cyber security, tapi sekarang kerjaan bukan di bidang itu. Tolong solusinya dong. Oh, gimana? Oh, banyak sebenarnya yang kayak gitu. Kerja di bidang lain, saya pengen switching karir ke cyber. Ya, udah pernah belajar belum gitu? Nah, kalau udah pernah belajar ya udah tinggal switch aja. Jangan dulu tinggalin pekerjaannya, karena harus dilihat dari sisi finansialnya aman apa enggak. Kalau langsung ninggalin kerja, sedangkan kalau kita mau switch ke karir baru, itu kan butuh portfolio, butuh experience supaya diterima kerja. Nah, jadi ya bisa inilah. Di cyber kan banyak freelance, bahkan bug hunting itu kan buat portfolio, buat nanti kerja gitu. Banyak yang sertifikat, ngambil CEH kan termasuk di Coursenet juga ada CEH. Betul. Yes. Dulu saya mau ngambil deh. Loh, kenapa nggak ngambil di sini? Oh, dulu sempat mau ngambil di sini? CHFI. CHFI ya. Karena CEH kan saya udah ada. Pengen ngambil CHFI. Cuman karena waktunya saya belum avail. Oh, I see. Itu belum available waktunya, jadi nanti aja lah CHFI. Oh, oke. Tapi berarti tetap masih ada keinginan pengen ambil CHFI sebenarnya? Saya mau banyakin sertifikat. Jadi itu, kerjanya jangan ditinggalin dulu. Iya. Karena keuangan nggak pasti aman. Benar. Oke, itu dia jawabannya buat siapa tadi? Sebuah kepastian. Oke, lanjut. Sebuah kepastian. Ada pertanyaan lagi dari Yahya_Grade33. Oke. Dalam masa black hacking, apa saja kendala yang pernah dialami? Ketika masa black hat ya? Iya. Ketakutan ketangkep. Iya, itu Takut gimana ketangkep. tuh? Tapi nggak pernah kan? Enggak. Ya sepintar-pintar anonimnya aja, gitu. Bagaimana menyembunyikan, biar orang lain nggak tahu. Bahkan orang tua pun jangan tahu. Teman-teman jangan tahu, karena saya pun orang tua nggak tahu. Tahunya saya hanya depan komputer aja, depan laptop, gitu. Teman-teman nggak banyak yang tahu juga. Tapi saya udah mulai kayak menampilkan gitu, menunjukkan ke orang, ke teman-teman itu ketika SMK. Itu saya iseng-isengin lah. Teman-teman, cuma nggak terlalu berbahaya lah. Itu aja sih, takut aja, takut ketangkap. Tapi emang kayaknya nggak worth it deh untuk untuk terus dijalanin. Emang nggak worth it, nggak ada duitnya juga. Nggak ada duitnya. Bisa ada duitnya, tapi taruhannya ketangkep gitu. Taruhan ketangkep dan tetap harus ini juga ngerti bisnis juga. Iya, pun ngapain sih sebenarnya kan di ethical hacking juga, kalau misalnya mereka jadi ethical hacker juga duitnya udah banyak. Duit banyak, karena gini, kalau di black hat dapat duit nih, misal carding, carding atau blackmail, dapat duit, atau pakai ransomware, ya itu kan duitnya gede tuh ransomware, misal deh. Sedangkan lu kerjanya apa gitu, misal kerjanya cuma satpam nih, gaji ya 5 juta UMR, terus tiba-tiba dapat duit, ntar jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan di audit sama BI. Oke, benar sih. Buat apa duitnya juga gitu. Nah, makanya kalau mau benar-benar kayak saya nggak nyaranin harus belajar money laundry. Cuman itu kalau mau duitnya bertahan, kalau mau duitnya jadi uang bersih, ya untuk apa gitu kalau nggak ngerti. Tapi jangan contoh ya guys. Jangan dicontoh karena ya saya aja nggak ngelakuin kok. Iya, tidak untuk dilakukan. Ya. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi selanjutnya? Dari Embryo 01_, katanya, kalau Bang Fauzan izin nanya, karir yang bagus untuk saya kalau ke IT itu lebih bagus kemana Bang sarannya? Saya nggak tahu tentang dirimu, tapi saya nggak tahu tentang dirimu gitu. Benar. Jadi mungkin kayak saran untuk orang yang basic gitu. Ya. Yang baru mau ke IT. Ya. Seperti yang tadi udah dibahas ya, pelajarin dulu udah secara general. Pelajari secara general, nanti nemu apa yang kita sukai apa gitu. Itu aja dulu. Ya pelajarin programming, belajar cyber juga belajarin, red team, blue team pelajarin, ya networking dipelajari. Ya kalau ada tertarik ke AI juga pelajarin AI gitu. Cuman kalau hal yang menjanjikan di masa depan, AI dan Web3. Oke, nextnya ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan terakhir. Oke, dari siapa? Dari Raka. Apa yang harus dipelajari kalau mau belajar hacking mulai dari nol dan nggak tahu apa-apa? Belajar programming dan networking dulu. Gitu. Karena hacking itu ya pentest, itu harus paham networking juga, paham programming juga, tapi nggak perlu jago lah. Karena ada beberapa teknik yang memang itu mengharuskan kita paham hal tersebut, gitu. Contoh pentest ini juga kan kita harus paham OC layer, ada 7. Kemudian kalau ada beberapa teknik di pentest juga kita harus paham tentang programming, harus paham bahasa pemrograman, harus paham tentang networking ya, server gitu. Itu harus paham juga gitu.
Jadi ya pelajarin itu dulu. Termasuk algoritma pemrograman yang dasar-dasar seperti itu. Itu gerbang logika. Itu harus paham juga. Oke deh. Berarti udah pertanyaannya? Sampai situ aja? Oke, terima kasih banyak buat IT People mungkin yang sudah drop pertanyaannya kemarin di Instagramnya Coresnet. Anyway, sebenarnya pertanyaan dari aku juga udah segitu aja, Kak Fauzan. Mungkin ada nggak conclusion ya, atau mungkin satu patah dua patah kata penyemangat buat IT People Oke. belajar? Silahkan. Pasti saya selalu ngomong ada 3 hal. Lu boleh berhenti belajar, malas belajar dalam keadaan 3 hal. Oke. Mati, gila, koma. Oke, kalau nggak dalam 3 itu, Lu boleh berhenti belajar, oke. boleh berhenti berjuang buat sukses. Mantap sekali. Keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Fauzan. Oke, sip. Semangat juga buat Kak Fauzan dan juga buat IT People. Thank you so much yang udah nonton Fortnite pada hari ini. Semoga banyak, sebenarnya banyak sih, tapi semoga banyak pembelajaran yang mungkin bisa diambil dari apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Fauzan. Dan anyway, aku juga mau ngingetin kalau kalian mungkin pengen mulai belajar IT dan juga mulai belajar tentang cybersecurity itu bisa banget loh di Coresnet karena kita punya 3 kelas kalau misalnya di Coresnet untuk cybersecurity-nya itu ada kelas CH, ada CHFI, dan juga ada CPAN. Tapi fakta menariknya ini, aduh aku nggak tahu udah bisa di-spill atau belum ya, tapi kita bakalan ada kelas baru. Nah, kelasnya juga bakalan launching di awal Mei, jadi stay tune aja di Instagramnya Coresnet @course_net dan juga di website Coresnet www.course-net.com. Anyway, thank you so much for watching dan jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia IT lainnya. Minasira dan juga Kak Fauzan pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.